Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 anggota kelompok, yaitu Rita Oktaviani, Fauzan Abdillah Bansir, Siti Nur Amira, Indri Amelia Ningsih, Irwan, dan Martoni Antonius Jalung. Materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai skripsi dan monograf. Adapun yang akan kami bahas yaitu pengertian skripsi, karakteristik skripsi, sistematika penulisan skripsi, rancangan umum skripsi, dan hal-hal yang diperhatikan saat penyusunan skripsi. Kemudian ada pengertian monograf, karakteristik. Pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Karakteristik skripsi. Skripsi mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Topik skripsi dapat bersumber dari permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan bidang studi atau bidang keahlian mahasiswa. 2. Skripsi ditulis atas dasar hasil penelitian dan observasi lapangan dan penelaahan pustaka yang relevan. 3. Skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya dan telah ditetapkan oleh surat tugas dekan. 4. Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk program studi atau jurusan tertentu, skripsi dapat ditulis dalam bahasa minat atau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa asing lainnya, dengan menuliskan abstrak dalam bahasa minat, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa asing lainnya, dan bahasa Indonesia. 5. Skripsi dipertahankan sendiri oleh mahasiswa di hadapan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas dekan. Selanjutnya, sistematika penulisan skripsi. Yang pertama, bagian pokok. Bagian pokok terdiri dari 5 bab yang menjadi jantung dari skripsi. Kelima bab tersebut memiliki penjelasan masing-masing. Yang pertama, bab 1 menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang ide pokok dan alasan yang melatar belakangi disusunnya skripsi. Rumusan masalah berisi tentang hal-hal yang menjadi topik permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang hasil dari rumusan masalah. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat secara teoritis dan praktis dari skripsi. Sistematika penulisan yaitu berisi tentang penjelasan penggolongan isi pada skripsi. Selanjutnya bab 2. Bab 2 terdiri dari 2 bagian, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teoritis. Tinjauan pustaka berisi tentang artikel penelitian, jurnal, buku, atau skripsi yang menjadi acuan dalam penulisan dan memiliki kesamaan dalam pembahasan skripsi. Landasan teoritis berisi tentang pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung penelitian skripsi. Kemudian bab 3. Bab 3 ini berisi tentang penjelasan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Adapun yang dijelaskan pada bab 3 ini yaitu pendekatan penelitian. Ini berisi tentang cara pandang dalam pembuatan desain penelitian pada saat penyusunan skripsi. Selanjutnya, sumber data penelitian yaitu berisi tentang penjelasan dari mana kita mendapatkan data untuk objek penelitian. Data ini bisa dengan data primer, yaitu data yang berasal dari subjek atau objek penelitian, atau data sekunder, yaitu data yang tidak berasal dari subjek atau objek penelitian, misalkan saja artikel. Kemudian ada metode dan teknik pengumpulan data. Ini berisi tentang cara dan langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Kemudian, metode dan teknik analisis data. Ini berisi tentang cara dan langkah yang dilakukan untuk menganalisis atau mengolah data. Kemudian, ada metode penyajian hasil analisis data yang berisi tentang cara yang dilakukan untuk menyajikan hasil analisis.
Ini bisa dengan metode formal, yaitu dengan berupa gambar dan lambang, atau informal hanya berupa kata-kata. Selanjutnya bab 4. Bab 4 ini adalah inti dari bagian skripsi. Di bagian bab ini berisi tentang penjabaran hasil analisis dari penelitian skripsi. Bab 5. Bab 5 ini merupakan penutup dari kelima bab tersebut dari dua bagian, yaitu kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berisi tentang saran dari hasil kesimpulan pada pembaca atau calon peneliti yang akan melaksanakan penelitian dengan teori atau objek yang sama. Selanjutnya ada bagian awal. Bagian awal skripsi menjelaskan pengenalan dan pengesahan skripsi. Bagian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sampul judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, lembar pernyataan, moto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel, diagram atau gambar jika ada. Bagian akhir. Bagian akhir adalah penutup dari skripsi. Bagian ini terdiri dari dua bagian. A. Daftar pustaka, berisi tentang susunan sumber atau rujukan yang kamu pakai dalam skripsi. Urutan penulisannya dimulai dari nama akhir, nama awal, tahun, judul buku, kota penerbit, dan penerbit. Setiap bagian dipisah dengan tanda titik, kecuali kota penerbit menggunakan titik dua, dan judul buku dicetak miring. Contohnya Hamzah, Muhammad, 2007, mobil dan keperluannya, Jakarta, 2, PT Sejahtera. B. Lampiran berisi tentang data tambahan yang melengkapi penelitian skripsimu. Misalnya biografi penulis novel, sumber data penelitian, atau hasil keseluruhan kuesioner dalam tabel. Rancangan umum. Umumnya rancangan disusun dengan membuat satu latar belakang, mengapa dan apa yang mendorong peneliti memilih topik penelitian ini. Dalam memaparkan latar belakang, seyogyanya didukung oleh data, fakta, fenomena empirik terkait dengan fokus masalah yang hendak diteliti. 2. Masalah. Rumuskan masalah secara jelas, singkat, termasuk konsep-konsep yang digunakan. Masalah dibatasi, bagaimana yang digarap, mengapa bagian itu yang diambil, dan gambarkan pentingnya masalah, sumbangannya terhadap perkembangan ilmu, penggunaan praktis, dan hubungan dengan penelitian lain. 3. Kerangka teori. Menggambarkan konsep-konsep yang digunakan, pendekatan yang digunakan, gambarkan teori-teori yang pernah ada dan yang berkaitan dengan masalah yang digarap. Kemukakan asumsi dasar sebagai landasan berpikir, dan kemukakan hipotesis bila ada. Untuk penelitian naskah yang deskriptif, hipotesis tidak diperlukan. Berkaitan dengan landasan teori, Juliarsi 2007 mengemukakan bahwa teori yang digunakan hendaknya bersumber dari teori yang sudah kokoh. Teori digunakan untuk memprediksi keterkaitan antara variabel yang dituangkan dalam kerangka atau model penelitian. Menggunakan teori sesuai kebutuhan atau bukan bunga rampai kutipan, dan pentingnya menghindari pengutipan teori-teori yang berlawanan kecuali ada maksud lain. 4. Populasi dan sampel.
Gambarkan tentang jenis dan besarnya populasi dan tentukan sampel penelitian. Hal-hal yang lain yang harus diperhatikan dalam menyusun skripsi diantaranya 1. Struktur kalimat dan kaidah bahasa, seperti penggunaan ejaan yang disempurnakan, penulisan tanda baca, kata sambung, capital letter, bold, italic, underline, subscript, superscript, dan kalimat standar. Yang kedua, keterkaitan dan konsistensi uraian dalam keseluruhan penelitian. Adanya kejelasan benang merah mulai dari latar belakang, fokus masalah, judul penelitian, kerangka pemikiran, atau termasuk grand teori yang melahirkan indikator atau dimensi, teori pendukung, desain penelitian, yaitu metode, pendekatan, teknik analisis dan pembahasan, instrumen penelitian, analisis, hasil penelitian, kesimpulan, sampai ke rekomendasi. Yang ketiga, aspek teknis dan sistematika penulisan, kodifikasi dan pengetikan struktur, teknik penulisan kutipan. Yang keempat, penulisan referensi. Nama penulis ditulis dengan menggunakan sistem indeks. Baris pertama dimulai di margin kiri dan baris selanjutnya menakuk 6 karakter. Menggunakan jarak baris 1, kecuali jarak antara dua sumber menggunakan jarak 2. Disusun berdasarkan abjad nama penulis. Penulisan referensi hanya yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam skripsi. Pengertian monograf. Monograf adalah sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik yang berkaitan dan biasanya ditulis oleh satu orang. Selain itu, monograf merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Karakteristik monograf ada 9, yaitu yang pertama, dari sisi sumber pembuatan buku. Buku monograf berasal dari hasil penelitian atau riset. Yang kedua, dari sisi penggunaan buku. Buku monograf dapat digunakan untuk dosen mengajar serta meneliti. Yang ketiga, dari sisi khas buku. Buku monograf sesuai alur logika atau urutan keilmuan dan memiliki peta penelitian atau keilmuan. Yang keempat, gaya penyajian buku monograf bentuk formal. Yang kelima, penerbitan atau publikasi buku monograf dapat diterbitkan atau disebarluaskan serta memiliki ISBN. Yang keenam, dari sisi substansi pembahasan buku monograf hanya satu hal saja dalam satu bidang ilmu. Yang ketujuh, dari sisi pembelajaran buku monograf memiliki metode terbimbing. Yang kedelapan, dari sisi ruang lingkup penggunaan buku monograf dapat digunakan untuk penelitian dan pengajaran. Yang kesembilan, dari segi citation atau citasi buku monograf, isinya dapat terujuk dan digunakan serta dapat diletakkan dalam daftar pustaka. Jenis-jenis monograf. Jenis monograf seri. Dikatakan berseri biasanya diterbitkan secara berkala, ada yang diterbitkan dalam kurun waktu tertentu, misal seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Prinsipnya berkesinambungan. Monograf juga termaksud kumpulan jurnal atau proceeding yang sudah dipublikasikan. Jenis monograf analitik. Monograf analitik secara umum memiliki ciri yang sama dengan monograf pada umumnya. Hanya saja khusus monograf analitik dari segi isi terdiri dari beberapa makalah, di mana makalah tersebut berdiri sendiri baik sebagian ataupun keseluruhan. Meskipun demikian, satu sama lain masih saling berkesinambungan dalam satu subjek. Seperti buku monograf analitik tidak menggunakan ISSN tetapi menggunakan ISBN. Jenis monograf analitik berseri. Pada monograf analitik berseri memiliki beberapa golongan. Monograf ada buku pedoman, buku pegangan, tesis, disertasi, skripsi termasuk juga kamus. Adapun yang juga termaksud golongan monograf yaitu ensiklopedia, direktori, dan proceeding. Proceeding inilah yang termaksud monograf berseri. Jenis terbitan berseri. Monograf atau terbitan berseri disebut juga terbitan serial. Adapun ciri-ciri dari terbitan berseri adalah memiliki nomor penerbitan yang sama dan wajib dipublikasikan.
selama proses penerbitan harus berturut-turut sesuai nomor dan volume. Sedangkan dari segi isi, di bagian dalam terdiri dari banyak kumpulan laporan, karya ilmiah atau artikel. Namun, pada kenyataan di lapangan ada pula terbitan berseri yang berartikel tunggal. Jenis monograf ephemeral. Ephemeral material salah satu golongan terbitan monograf. Adapun ciri terbitan yang bersifat sementara yaitu berbentuk selembaran atau pengumuman, isinya tidak lengkap tetapi mudah dipahami dan mudah dibawa atau kecil. Jenis bahan pustaka referensi. Jenis monograf yang lain adalah bahan pustaka referensi. Bahan pustaka terdiri beberapa jenis, yaitu buku monograf, monograf berseri, dan serial. Inti dari bahan referensi adalah buku yang menuliskan informasi secara sistematis, diperuntukkan untuk membaca secara umum terkait bagaimana cara pengolahan atau pembuatannya. Maka bahan referensi ini disusun seperti halnya menyusun buku jika dalam bentuk buku monograf. Jika ingin dikemas seperti majalah, maka diolah seperti majalah. Susunan monograf terdiri dari 1. Judul monograf, 2. Pendahuluan, 3. Rumusan masalah atau ada novelty, 4. Tujuan penelitian, 5. Metodologi atau pemecahan masalah, 6. Teori mutakhir atau tinjauan pustaka, 7. Pembahasan, 8. Simpulan, 9. Daftar pustaka. Kemudian struktur konten. Dalam penulisan buku monograf tidak ada ketentuan jumlah bab, namun setidaknya harus memenuhi unsur-unsur seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan atau masukan dalam konten pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, daftar pustaka. Kemudian syarat publikasi monograf. Syarat publikasi monograf harus diterbitkan dan disebarkan. Penerbitan monograf harus diterbitkan di penerbit yang memiliki ISBN. Solusi yang tepat mencari penerbit ber-ISBN ada di penerbit Widina. Selain ber-ISBN, buku Anda juga akan dibantu dipasarkan. Tidak hanya itu, penulis akan memperoleh sertifikat penulis buku. Dari segi pelayanan pun cepat, fleksibel, dan profesional. Adapun terkait dengan kontennya, Dikti juga mensyaratkan jumlah halaman minimal monograf ada 40 halaman, ukuran setengah F4 atau 5x23 cm, dengan spasi 1.15. Baiklah, itu tadi penyampaian mengenai skripsi dan monograf dari kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.